December di ZKL. Since it's intimate, let's start with Mr. Syafiq. Maybe you want to introduce. Assalamualaikum, selamat datang, salam sore. Ya. Okay, nama saya Syafiq J. So we are from the J Events and Media. So kita akan bakal melangsungkan konsert bersama Mas Marcel untuk 2 dekad ya Mas. Yeah. Sepertinya seperti kita tahu Mas Marcel sudah berapa 20 tahun berkarya sebagai penyanyi. So ini adalah opportunity kami sebagai promoter untuk membawa Marcel ke Malaysia, which is di ZKL pada 9 Disember 2022. Yeah. Okay, and Marcel, how do you feel coming back? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabatku rekan-rekan media di Malaysia. Sekali lagi, mungkin ini yang keberapa kalinya saya selalu bilang bahwa apapun yang terjadi, apapun yang saya hadapi, apapun yang saya alami di Malaysia tidak pernah mengecewakan. Dari tahun 2002 sampai sekarang, dari pertama kali saya kesini waktu anugerah karya musik bersama Shanti sampai detik ini, semuanya punya kesan yang sangat baik. Jadi sekali lagi terima kasih Jai, thank you for this opportunity. Dan ini juga bisa dibilang adalah konser besar yang kedua yang sudah dimulai setelah tahun 2018 terakhir di KLCC. Dan ini yang mungkin yang menarik adalah setelah pandemik ini kan pasti ada sesuatu yang kita semua berubah, konstelasi berubah, cara pandang kita berubah, musik berubah, dan segala macam industri berubah. Jadi bisa dibilang inilah yang akan menjadi sesuatu yang menarik nanti. Selain juga saya ini seperti melepas kangen pada sahabat-sahabat saya keluarga musik di Malaysia. Karena kalau saya mulai bicara peminat-peminat saya di Malaysia itu punya persentase, punya bagian yang sangat besar dalam karir saya. Terus terang gitu ya. Bagaimana mereka mengapresiasi kerja saya, mengapresiasi musik saya, ataupun mengapresiasi saya secara pribadi sampai detik ini. Kita tidak pernah lepas, selalu berkomunikasi dan hubungan kita selalu baik. Jadi rasa-rasanya kalau bisa dibilang ini konser untuk bertemu muka lagi, untuk bersenang-senang lagi, untuk have fun sama-sama lagi, sekaligus juga untuk melepas rindu ya. Karena gimana pun juga 2 tahun kemarin buat saya seperti skip, itu kayak skip di hidup saya 2 tahun kemarin. 2020 terutama itu kayak hilang aja gitu di hidup saya gitu. Dan rasa-rasanya seperti kayak melakukan kalibrasi ulang, merecalibrating gitu ya. Bertemu lagi dengan sahabat-sahabat saya, Anda semua gitu ya. Dan ya, saya senang sekali sih. Saya dari tadi excited. Udah mulai belum sih? Udah press sudah lama saya pengen ketemu. Karena pasti ada wajah-wajah lama dan juga wajah-wajah baru. Mungkin yang pada saat pertama kali saya kesini mereka mungkin masih primary. Karena itu ya ternyata itu 20 tahun lalu saya tidak terasa gitu. Ternyata itu 20 tahun yang lalu pertama kali saya kesini dengan rambut yang masih lengkap. Saya pun dulu dengan lagu-lagu Mas ketika saya pergi ke sekolah menengah Mas. Ya, Mas saya bawa kan lagu takkan terganti lagu semusim. Jadi setelah pandemi itu saya rasa dulu kita memang ke arah corporate. The J Events ini lebih pada corporate. So setelah saya rasa after 5 years saya kita dalam industri events. So saya rasa ini adalah orang kata apa? We tried another market to go international lah, but we start from Jakarta, which is Indonesia, bersama Mas Marcel, which is, to be honest, I'm a bit nervous lah, sebab nervous kerana kan umuran kita mungkin beda, tapi wajahnya mirip. Ya mungkin yang menjadi challenge kita adalah ya tadi saya bilang kita tidak bisa bohong ketika 2 tahun terakhir ini terjadi banyak sekali percepatan ya di dalam hidup kita, di dalam dunia internet, di dalam dunia sosial media dan segala macam. Jadi otomatis pola berpikir manusia, pola apresiasi manusia pun berubah pasti. Dan ini yang membuat saya deg-degan seperti apa nih peminat-peminat saya di Malaysia setelah pandemi ini, karena
kita bisa bayangkan mereka-mereka yang tadinya selama ini bermain internet atau bermain sosial media dalam kondisi yang biasa saja, ya, dalam fungsi yang normal. Tapi ketika pandemi semuanya fokus pada ini, mau nggak mau ya, kita nggak bisa kemana-mana, kita fokus pada ini. Nah, ini sesuatu yang challenging gitu, ya. Jadi nanti makanya kita lihat deh nanti seperti apa. Yang pasti sih saya tidak akan pernah berhenti untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik, ya. Dan mungkin nanti akan ditanyakan sih. Yang pasti lagunya sih lumayan banyak lah ya. Dan setelah beberapa tahun terakhir ini ternyata Marcel tuh bukan cuma penyanyi tapi juga dia semacam kayak apa ya, kayak pemandu karaoke. Sering kali dari misalnya saya kasih playlist 20 lagu gitu, mungkin saya nyanyi mungkin sekitar 5 sampai 8 lagu, sisanya penonton yang nyanyi semua. Which is I'm very happy for doing it. Sangat menyenangkan gitu, selalu nyanyi sama-sama gitu ya, terus ngeliat ke belakang semua member semuanya. Udah kita pulang aja Pak ya, berarti soalnya bagus gitu. Oke, itu aja paling. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung aja, boleh, atau nanti kita bisa dulu. Okay, so let's okay guys. Ni siapa ikut mic? Iya. Dekat wartawan nanti. Apa dia? Sini. Siap. Selamat siang Marcel, saya Georgie dari Remito. Oke, so sudah hampir 2 tahun ya, 4 tahun gitu. 4 tahun. 2018. Ya, sebelum mengadakan konser pada Desember nanti kan, sejujurnya expectation kamu gimana untuk konser itu nanti? Selepas yalah sudah melihat daripada berjumpa peminat-peminat di Malaysia kan? Ekspektasi sama seperti Mbak Tamira loh. Kalau saya ekspektasi, saya tidak mau ekspektasi tinggi-tinggi, karena menurut saya itu membuat saya jadi banyak sekali keraguan, banyak sekali dihantui oleh hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Karena itu nanti saya khawatir justru kalau saya terlalu banyak berpikir di sana, ekspektasi saya malah nanti berpengaruh pada my performance gitu. Saya nggak mau mikir. Karena saya percaya pada dia, saya percaya pada manajemen saya percaya pada bagaimana mereka menjalankan ini semua proses ini sampai ke ide-nya gitu. Dan saya tahu bahwa fokus saya hanyalah bagaimana membuat playlist yang terbaik, ya, lalu kemudian mengaransemen atau mengkurasi lagu-lagunya dengan baik, sehingga nanti ketika kami bawakan ini jadi satu paket yang bisa membuat orang-orang ternyata ini sesuatu yang baru lagi dari Marcel. Ini sesuatu lagi yang menyenangkan yang bisa kita istilahnya bisa kita bawa ke dalam ingatan kita, di dalam diri kita. Itu sih. Jadi kalau ditanya ekspektasinya apa, apalagi semakin kesini, nggak tahu ya, mungkin itu perbedaan umur tadi mungkin. Semakin kesini umur saya bertambah, ekspektasi saya nggak mau tinggi-tinggi. Saya gimana pun caranya, pokoknya dengan saya begini aja, saya melihat Anda semua bisa bertemu kita sore ini, saya happy sekali gitu. Dan jadi semakin gak sabar nanti apa rasanya nanti Desember nanti gitu. Ya. Selamat sore Marcel. Yes. Haikal dari Cosmo. Ya, Haikal. Juga soalnya tentang ekspektasi ya. Expectation. Tadi expectation dari kamu. Bagaimana pula expectation dari peminat atau pemirsa? Mungkin dari segi setlist, dari segi nuansa, atmosphere of the concert that's going to take place. Yep. Nah, kalau dari situ mungkin saya bisa mengarahkan kepada bayangkan mungkin aransemennya seperti apa, gitu. Karena saya di backup oleh musisi-musisi yang juga baru ya, musisi-musisi fresh gitu. Dan walaupun musik directornya mungkin masih tetap sama, tapi dia senantiasa melakukan update untuk aransemen, lalu kemudian dia juga tentunya dengan social media dan juga digital streaming platform sekarang ini yang bisa membuat kita mendengarkan segala macam musik dari segala macam aransemen dari banyak negara, dari banyak latar belakang gitu. Itu membuat kita jadi semakin kaya untuk bisa melakukan sebenarnya packagingnya seperti apa sih. Kita mau membuat kali ini untuk konser Marcel kali ini kita mau membuat satu bentuk yang seperti apa, karena
walaupun dalam beberapa hal ya, saya tidak bisa bohong. Ada beberapa lagu yang memang itu sudah masuk ke dalam kategori sakral. Jadi kita nggak berani ganti aransemen, gitu. Karena pertimbangannya adalah lagu itu udah seperti kayak istilahnya kayak bagian dari ritual itu lagu itu. Jadi kalau kita ganti aransemennya, nanti biasanya banyak yang kecewa. Karena ekspektasi mereka rata-rata, saya pengen dengerin lagu, misalnya lagu Firasat gitu. Buat mereka Firasat itu, Firasat yang itu. Jadi kalaupun kita melakukan misalnya mengubah aransemen ataupun mengganti sedikit sound atau apa, kita benar-benar sangat-sangat berhati-hati. Kita tidak mau terlalu mengubah hanya karena ego kita untuk menunjukkan bahwa kita punya tim yang sangat hebat, kita bisa mengarahkan musik ini dengan begitu lebih rancak, lebih fantastis gitu ya. Tapi hasilnya audiens malah nggak, bukan itu yang saya mau gitu. Mereka mau bernyanyi bersama saya, bukan mau kebingungan melihat saya gitu. Itu yang saya alamin dari dulu. Walaupun selama 20 tahun ini, bayangkan kalau dari sisi saya menyanyikan lagu yang sama dengan aransemen yang sama 20 tahun, mungkin saya udah jutaan kali bawain lagu yang sama. Tapi itu tadi, itu bagian dari bagaimana saya membawakan lagu itu. Karena buat saya penting untuk membuat mereka yang melihat saya itu happy gitu ya, lebih penting. Walaupun saya juga tidak bisa bohong bahwa buat saya performance itu kita harus all out. Kita harus tahu bagaimana memposisikan diri kita, membawa diri kita dari panggung. Jadi kita juga harus senang, harus happy. Tapi ada beberapa hal yang sudah, ya Marcel ya ini udah tidak bisa direka ulang lagi. Kita harus, saya pribadi sebagai manusia harus siap menerima itu, gitu. Ya. Thank you. Assalamualaikum, saya Bobo daripada Berita Harian. Soalan untuk Cik Syafiq. Okey, pertama, ada penyanyi jemputan tak yang akan diundang untuk konsert ini? Dan untuk Marcel, 2 dekad dalam industri ni, okey, bagaimana kamu mau meraihkan momen manis itu pada malam itu? Kamu mau peminatnya bagaimana? Yang dia punya ambience itu macam mana di malam itu? Untuk ambience tu saya kita yakin dari segi kita punya kalkulasi daripada age group, kita yakin kalau tak mention ni umuran yang dengar lagu-lagu Marcel ni 30 tahun ke atas. Tapi saya yakin seperti orang-orang Indonesia yang stay di sini, kita akan wujudkan juga area yang boleh freestanding. Kan, maksudnya ada yang duduk dan ada juga yang freestanding. Mungkin ada yang menasihati saya, kalau Marcel ni lagu-lagunya harus duduk aja. Tapi saya nak, saya yakin kawan-kawan saya masih muda lagi. Ada juga yang masih mendengar lagu-lagu Marcel. So saya, dia orang cakap kat saya, kau kena buat juga freestanding. So macam itulah. So saya tak mendengar dari satu belah pihak saja ataupun satu macam target market sahaja, ya macam tu. Alright. Ada penyanyi undangan tak? Untuk penyanyi undangan tu nanti kita akan surprise lah. Akan ada. Okay, lagi satu pemilihan Marcel. Adakah you buat survey dulu ataupun memang you nak Marcel terus? Ada Sikit masih saya komunikasi dengan Mas Ganjar, ya. Mas Ganjar Tribowo. So, saya tengah mendengar lagu Marcel sebelum tidur, 10:30 pun. Lagu ni memang akan buatkan saya rasa ada satu kelainan yang saya tahu. Before this kita dah jual Rizky Febian, alhamdulillah sold out. So saya rasa macam saya akan rasa macam benda ni ada steam tau. Kalau saya dengar tu, bukanlah kata saya ada kuasa tu. Maksudnya saya yakin Marcel ada satu kekuatan yang sangat luar biasa di Malaysia. Kan? Masya Allah, gigil kan kalau sebelah Marcel gigil. Tapi mungkin biasalah kalau budak-budak muda kan. Tapi saya yakin pada tim saya yang masih umur 20 tahun, 22, saya cakap ini adalah satu nak tunjuk Indonesia kita boleh together, you know. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Ya. Saya boleh tambah sedikit. Ini menarik tadi dia bilang mengenai age group ya.
Ini juga pengalaman kami waktu kita pernah bikin konser di Jakarta beberapa tahun yang lalu, 2019. Dari insight yang kita dapat dari social media, kita kan bisa melihat kurang lebih seperti apa sih algoritmanya Marcel itu, di mana, di age group apa, di tempat dari mana, di apa secara demografi dari mana, dan segala macam itu kita bisa lihat secara detail di insight di social media. Selain itu juga ada banyak aplikasi ataupun dashboard yang bisa juga menilai itu. Kita bisa mendapatkan perhitungan yang kurang lebih akurat lah, seperti apa sebenarnya pasarnya secara teknis. Dan itu terlihat sekali ketika saya bikin konser di Balai Sardinia tahun 2019 itu. Di bayangan saya sama seperti tadi Jay bilang, Marcel itu di age group misalnya 35 sampai atas 50 ya. Tapi ternyata begitu sampai, yang datang adalah yang 35-50 ini datang dengan ibunya, bahkan dengan bapaknya, lalu kemudian datang dengan anaknya, dan semuanya nyanyi. Itu yang saya bingung. Bahkan ada yang ya benar-benar saya pikir, saya bingung kalau lihat ini pasti ini tahun 2002 di mana, ternyata saya belum lahir om, dia ada om. Tapi dia nyanyi semua lagu-lagu saya, bahkan lagu-lagu yang saya pikir tidak pasti nggak sih, tapi ternyata dia nyanyi. Jadi selain ya mungkin itu blessing in disguise pertama. Kedua memang faktor dari internet. Jadi dari digital streaming platform yang ada ini, semua yang ada ini memang kemudian membuka semua katalog-katalog musik, sehingga kemudian berbagai generasi bisa mendengarkan musik secara komprehensif, secara luas gitu. Jadi memang berterima kasihlah kepada digital streaming platform, karena mereka pada akhirnya bisa melihat kayak ada beberapa lagu saya misalnya yang di cover, seperti misalnya Firasat di cover sama Raisa. Kemudian ada penyanyi sekarang dari Indonesian Idol namanya Siva Mulia, dia membawakan lagu saya di Cintaku. Bahkan banyak mungkin yang tidak tahu bahwa itu lagu saya. Gitu. Dia mendengarkan Siva, tapi kemudian dia tahu dan kemudian dia mendengarkan lagu saya gitu, mendengarkan saya. Kemudian misalnya mendengarkan Raisa, kemudian mereka sadar bahwa ternyata ini tidak original, ada yang original yang saya bawain gitu. Lalu kemudian dia mendengarkan saya, atau kemudian dia misalnya dia mendengarkan di sisi yang sebaliknya, misalnya dia mendengarkan saya menyanyikan bahasa kalbu. Mungkin nggak ada yang tahu kalau bahasa kalbu itu dulu dinyanyikan oleh Titi DJ, sekarang dinyanyikan lagi oleh Liodra misalnya. Jadi semua akhirnya mereka melihat bahwa musik itu memang mempersatukan generasi gitu. Ada yang menyatukan generation gap itu. Jadi nanti kita lihat aja, siapa tahu ini juga miracle ini terjadi di Malaysia. Yes. Hai Marcel, yes. Saya ingin tanya kamu, tadi kamu cakap kamu suka menyanyi ikut arrangement yang asal kan? Bertahun kamu menyanyi ikut yang asal. Adakah ini kerana pendengar kamu tak mahu kamu menyanyi arrangement lain, ataupun kamu ingin jaga essence lagu itu supaya dia boleh sing along yang tak lari? Ataupun kamu pernah tak kamu memang kamu suka, ataupun pernah tak kamu pernah terasa alamak I teringin juga nak menyanyi arrangement lain, tapi disebabkan peminat nak dengar yang sama, so you stay dengan arrangement yang sama? Biasanya begini, untuk menjawab itu, ini pertanyaannya bagus banget. Bagus karena ini menjadi saya masukkan ke dalam strategi saya melihat panggung. Ada beberapa panggung yang memang kita bisa open dengan aransemen ya. Misalnya kayak festival yang open air ya, lebih banyak yang anak-anak mudanya yang festif gitu. Itu mungkin kita bisa sedikit ubah-ubah aransemen. Tapi ketika kita misalnya nyanyi di acara company gathering, atau misalnya wedding, atau misalnya acara konser, tapi konser yang memang rata-rata peminatnya adalah orang-orang yang sudah ya tadi age group tadi, itu kalau di aransemen terlalu complicated, atau misalnya soundnya berubah ya, tiba-tiba kita ubah sedikit kayak The Weeknd itu, agak kayak Stranger Things gitu musiknya. Sekarang lagi musim yang gitu tuh ya, musik-musik new wave 80-an gitu kan. Enak sih, tapi mereka keganggu ini dengan suara cecet gitu. Pengen nyanyi tapi kok berasa kayak ada yang ini ada listrik yang bocor atau apa gitu. Itu. Jadi memang itu tantangannya. Ya, hanya memang
saya selalu berdiskusi dengan music director. Itu pentingnya punya music director, karena kalau semuanya ditumpahkan pada saya pengennya sih, wah saya pengen aransemennya begini, ya tanpa memikirkan apa yang menjadi ekspektasi penonton. Karena pada akhirnya dulu waktu awal saya nyanyi, saya tidak pernah berpikir mengenai itu. Saya berpikir bagaimana caranya saya nyanyi dengan baik deh. Tapi ketika makin kesini, saya juga mulai coba untuk mengaransemen. Lalu kemudian terakhir saya juga memproduksi beberapa performance. Saya juga punya band dan juga ikut menjadi salah satu produsernya di situ. Kita mencoba untuk memasukkan semua ekspektasi. Ya, kita coba. Ada beberapa yang memang mengharapkan udah deh lagu Menendam itu udah gitu aja, jangan dibikin aneh-aneh gitu. Semusim ya semusim aja gitu. Walaupun dalam hati, bayang gak sih nyanyiin lagu semusim 20 tahun dengan aransemen yang sama. Gitu. Mereka nggak mau dan itu ya. Kita harus jeli melihat itu. Nah itu pentingnya memang pada akhirnya bersyukurlah kita punya teknologi yang tadi saya bilang, kita bisa melihat algoritma itu, sekaligus kita punya tim yang memang punya tim research and development yang bisa melihat itu. Wah jangan, kalau Marcel itu jangan terlalu banyak aransemen, jangan, kalau istilah kita jangan terlalu rame, jangan terlalu berantakan gitu aransemennya. Karena pengen kadang-kadang ya kita adalah, saya juga nggak bisa kayak lihat Afgan misalnya manggung, keren banget aransemennya gitu. Atau misalnya saya pemain drum, saya main drum juga. Saya suka ngobrol sama drummer saya gitu. Drummer saya kebetulan umurnya sama saya dan referensi musik kita sama gitu ya. Walaupun dia bisa main dengan cara seperti gaya bermain anak-anak sekarang. Istilahnya kayak kalau di drum mungkin ada teman-teman yang main drum, main gospel chops gitu. Wah, rame gitu kan. Sangat perkasif drumnya. Saya ngobrol sama drummer saya. Pak Hendro, namanya Hendro. Hendro, kira-kira lu bisa nggak main kayak gitu? Pak, lagu lu itu Pak bikin orang damai Pak, bukan bikin orang pengen pulang. Kalau gue main kayak gitu, gue jamin 2 lagu semua pulang Pak. Gue bukannya nggak mau, lagu lu itu lain. Dan saya juga baru tahu ternyata dari beberapa teman gitu, lagu saya kan rata-rata lagunya ballad ya. Tapi ternyata dimainkannya susah. Buat mereka tuh sulit gitu, karena mungkin mereka harus memainkannya dengan feel, dengan apa ya. Jadi nggak cuma hanya main teknis, main chord gitu. Jadi saya pikir udah deh, nggak usah diaransemen gila-gila, itu cukup aja. Yang penting bagaimana supaya pesan itu sampai ya, dan kita bisa merasakan. Karena kan kita mau nggak mau harus membawakan ulang lagu itu, mengembalikan lagi memori 19 tahun yang lalu, ya kan? Ketika orang pertama kali dengan semusim, pada saat itu mungkin dia merasakan sesuatu yang, aduh ini kena banget ini. Tapi bagaimana kita pada detik itu nanti di tanggal 9 Desember itu kita bawa lagi memori itu, kita keluarin lagi dari kompartemen dalam perasaan dia untuk keluar lagi dan dia bisa nangis lagi. Gimana caranya? Itu yang menjadi PR saya sekarang. Yes, bayangin. Satu lagi tanya. We haven't seen you perform live in Malaysia or in KL specifically in a while, right? Kan mungkin ada juga yang akan question capability ataupun ability kamu vocal wise or stamina wise. Mungkin ada jawapannya di situ. While you answering that, mungkin juga berdiri pada usia 45 tahun ya, bagaimana, mungkin ada tips-tipsnya bagaimana dijaga stamina-nya, physicalnya, stuff like that. Thanks. Salah satu yang bertanggung jawab untuk bagaimana menjaga fisik itu, karena saya mau nggak mau jadi harus olahraga, itu ada ibu yang di sebelah kanan. Membantu mengingatkan saya untuk ayo jangan lupa untuk olahraga, gitu ya. Karena umur kita sudah tidak muda lagi. Selain itu juga saya memang beberapa tahun terakhir ini mungkin sudah dibilang masuk ke 4 sampai udah masuk ke usia 5 tahun mungkin ya. Saya tetap latihan, saya masih latihan, dan bahkan saya masih punya satu passion untuk saya bernyanyi klasik. Saya jadi masih tetap latihan, masih terus latihan, dan saya juga dilatih sama salah satu penyanyi soprano Indonesia, Ibu Aning Katamsi. Jadi sampai sekarang masih latihan. Pertimbangannya apa? Selain untuk passion tadi, gitu, kalau siapa tahu suatu saat insya Allah ada opportunity untuk bisa menyanyi klasik. Tapi kalaupun enggak,
buat saya adalah bagaimana saya bisa bernyanyi sampai detik nafas saya yang terakhir. Karena buat saya ingin menjaga itu, saya ingin menjaga bahwa ini adalah pemberian, ini suatu titipan yang harus saya jaga gitu. Dan ini adalah aset saya, bagaimana caranya supaya walaupun umur saya sekarang 45, mungkin nanti umur saya 60, mungkin insya Allah 80, 85, 90, jangan lama-lama 85 aja mungkin. Tapi saya tetap masih bisa bernyanyi seperti ini gitu. Dan masih bisa ketemu, tentunya ketemu Anda semua gitu. Masih bisa ketemu dan kita masih bisa nyanyi sama-sama. Itu harapannya. Jadi moga-moga nanti kayak kemarin ada satu peristiwa yang mungkin nggak tahu teman-teman sadar atau enggak. Jadi waktu konser di 17 kemarin di KLCC itu saya baru sadar bahwa kita membawakan waktu itu karena ulang tahun ciptanya, kan temanya ulang tahun saya 40 ya waktu itu. Lalu kemudian kita membawakan 40 nomor yang kemudian di breakdown jadi sekitar kita mash up jadi sekitar 23 nomor. Ya, 23 nomor. Tadinya dari 40 lagu kita bikin jadi 23 nomor. Itu saya sadar saya melakukan itu dari soundcheck run through 23 lagu ya. Lalu kemudian break 1 jam setengah, lalu kemudian konser 23 lagu. Jadi kalau di total 56 lagu ya, 46 lagu 46 lagu. Dan saya baru sadar bahwa saya selama itu saya nggak minum. Saya lupa minum. Konser itu saya lupa minum. Dan waktu itu teman saya, salah satu teman saya orang Malaysia juga dia bilang, lu tak minum ya? Lupa saya. Crazy. Lupa minum saya. Tapi nggak tahu itu 4 tahun yang lalu, nggak tahu sekarang. Tapi moga-moga mungkin minum sih. Tapi nggak usah minum juga. Tapi moga-moga bisa lebih maksimal lagi, insya Allah. Ya. Tentunya itu juga bagian dari energi yang juga diberikan oleh penonton pasti. Karena buat saya itu penting. Kita kan berbagi energi di sini. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Hai, Wafa dari Kitaran. Marcel, konsep ini juga mengenang 2 dekad perjalanan kamu sebagai anak seni kan. Jadi kalau bisa di throwback kembali, kamu awalnya hanya drama untuk sebuah band di Bandung ya kan. Kemudian dari ngeband terus ke solo. Kemudian kalau di Bandung itu kan bandnya tuh kayak apa ya, genre-nya itu hardcore banget ya, punk rock gitu. Terus solo kemudian nyanyinya ballad gitu kan. Mungkin transisi awal itu perubahan itu gimana? Satu, yang kedua adalah melihat kerjaya solo kamu 2 dekad cemerlang sekali. Mungkin kamu boleh simpulkan dalam ayat yang mudah seperti apa sih perjalanan solo ini? Mungkin perjalanan sih gitu aja. Yang ini dulu yang saya jawab ya, karena yang pertanyaan yang pertama itu jauh lebih panjang pasti. Yang 20 tahun terakhir buat saya challenging dalam arti challenging hanya buat saya itu benar-benar jatuh bangun ups and downs yang membuat saya menjadi Marcel yang Anda kenal sekarang gitu. Jadi banyak pengalaman bertemu dengan begitu banyak orang. Betapa saya waktu awal-awal ketika saya pertama kali bernyanyi, saya ingat sekali itu setelah APM saya pulang ke Indonesia, saya bertemu sahabat saya, mungkin pernah ada yang dengar cerita ini. Saya itu disindir sama teman saya gara-gara saya pada saat itu saya masih belum percaya saya itu Marcel yang nyanyi hanya memuji, yang pada saat itu menerima anugerah Planet Musik tahun 2003. Saya masih nggak percaya. Ya kan, betapa selfish dan tidak bersyukurnya Marcel itu pada 19 tahun yang lalu, karena dia tidak merasa dia siapa-siapa. Saya tuh cuma mau lanjut sekolah, mau jadi lawyer dan mau ngeband, mau jadi drummer, mau main band. Tapi kenapa gue mesti masuk sampai kayak gini? Ini bukan ini kayaknya ngacak nih. Mulai merasa ada kayak imposter syndrome gitu ya. Beneran ini bisnis Marcel gitu. Itu teman saya bilang bahwa dalam waktu beberapa bulan aja lo cuma 1 lagu, begitu banyak orang kenal lo di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Sedangkan lo
main drum berpuluh-puluh tahun. Waktu itu tahun 2002, saya main dari tahun 92. Udah 10 tahun yang lalu lo main. Dan yang tahu cuma ya beberapa anak-anak metal gitu. Hanya ada beberapa anak-anak komunitas tertentu aja yang tahu lo siapa. Cobalah udah, gak usah terlalu banyak tanya, lo bersyukur aja, lo minta maaf. Lo tadi barusan ngomong apa? Teman saya ngomong gitu. Ya karena memang masih pada saat itu surreal sekali buat saya gitu. Maksudnya di luar imajinasi saya gitu. Karena pada saat itu gak kepikir sama sekali saya menjadi penyanyi profesional, sama sekali tidak berpikir. Jadi buat teman-teman yang mungkin melihat Marcel, wah bernyanyi dengan Shanti saat itu betapa hebohnya, betapa wow, keren gitu. Mungkin teman-teman gak pernah tahu pada tahun pertama itu saya sama sekali tidak bisa berbicara di atas panggung. Saya tidak bisa ngomong. Saya benar-benar kayak patung lilin di atas panggung, siap mencair. Karena saya terbiasa bermain di belakang sebagai drummer, jadi backbone-nya sebuah band. Setelah selesai manggung, saya turun. Dan musik saya memang keras sekali pada saat itu. Ya, jadi ketika jadi penyanyi itu ya, saya tidak terbayang harus tiba-tiba menjadi seorang frontman, nyanyi lagu ballad yang buat saya bukan lagu yang mudah. Lagu ballad itu sama sekali tidak ada yang mudah. Lalu saya harus mengentertain sekian banyak orang, harus berkomunikasi dengan mereka, harus berkomunikasi dengan band saya sebagai leader, harus menghafalkan lagu, ya gitu. Karena saya pernah lagi nyanyi tiba-tiba, bayangkan lagu Firasat, saya blank, itu saya lupa, saya harus nyanyi apa. Dan lupanya bukan di chorus, tapi di bait pertama, bisa bayangin. Akhirnya saya bilang, minta maaf saya blank. Kita ulang dari awal ya. Oh nggak mau, human. Tapi itu yang terjadi. Gitu. Jadi memang kalau dibilang masa transisinya dulu memang tidak mudah, tidak gampang, sama sekali tidak gampang. Tapi setelah berapa tahun, lalu kemudian melihat perkembangan musiknya, lalu kemudian saya juga mulai bisa menemukan, oh saya bisa menemukan titik kerasannya, oh saya kerasan di sini, saya suka di sini, saya nyaman di sini. Lalu kemudian menemukan format-format aransemen, lalu kemudian bertemu dengan band members yang juga mensupport kita live dan segala macam. Jadi bukan hanya bernyanyi minus one, karena minus one kan itu kayak ketika kamu nyanyi minus one, ada beberapa memori buruk yang muncul, bukan karena lagunya, tapi karena peristiwa-peristiwa itu tadi. Jujur, peristiwa-peristiwa itu mengingatkan lagi kayak gila dulu tuh yang kayak begini nyanyi tuh yang gemeter terus. Wah ini gila banget nih apaan gitu. Tapi itu lagu yang saya suka semuanya, tapi minus one itu kadang menimbulkan trauma-trauma itu. Ada beberapa momen seperti itu, tapi tidak sekarang. Sekarang sudah biasa. Tapi kalau boleh ditanya itu salah satu cabarannya zaman dulu ya itu karena tidak ada ekspektasi ke sana. Saya udah mau jadi peguam, saya mau jadi lawyer, saya mau jadi dosen, jadi lecturer. Gitu. Walaupun sekarang juga akhirnya jadi advokat juga, cuman itu dulu menjadi prioritas yang pertama. Jadi begitulah kurang lebih. Ya, terjawab. Ada lagi? Any questions? Silakan. Apapun. Ya. Mungkin kamu boleh kongsi titik pertama kali ke Malaysia mempromosikan lagu kamu buat pertama kali. Masih ingat tak? Wow, Hayo Memuji. Yang paling berkesan ya Anugerah Planet Musik ya. Karena seorang Marcel gitu. Gak kebayang, sama sekali tidak terbayang pada saat itu. Ya. Bisa berada di panggung besar, lalu kemudian ada performers lain dari negara lain ya, pada saat itu gitu ya. Saya waktu itu kalau nggak salah di hotel Royal Bukit Bintang, ada hotel itu nggak sih? Ada ya? Nah, itu Hotel Royal. Saya nginep di situ. Kalau nggak salah dulu ada performernya banyak sekali pada saat itu dan semuanya ya itu surreal karena musisi-musisi Malaysia yang saya kagumi juga gitu, yang saya perhatiin dari luar tanpa bisa bilang apa-apa. Akhirnya saya ketemu di satu acara yang gitu. Semuanya terlalu cepat, semuanya pada saat itu cepat sekali. Buat saya APM 2003 itu sangat berkesan karena
seperti ini kita duduk bertemu ya, walaupun dalam kondisi yang saya tidak bisa berbicara banyak karena pada saat itu single saya baru satu kan, jadi saya nggak bisa ngomong banyak. Sedangkan saya suka sekali cerita mengenai achievement di dalam album. Kalau saya bikin album, kenapa lagunya seperti ini, walaupun misalnya lagunya ciptaan orang lain ya, saya didaulat untuk menyanyikan, tapi kenapa saya pilih lagu itu karena saya suka lagunya. Jadi saya selalu sama cerita mengenai, oh lagu ini begini. Tapi saya udah yang itu yang paling berkesan. Tentunya dengan kostum yang Anda tahu sendiri. Wow. Pernah tak terfikir lagu itu akan sangat popular di Malaysia? No, nggak pernah. Mas saya mikirin apakah akan jadi populer? No, lagu itu gitu nggak pernah pikir. Sama sekali nggak. Gitu ya, sama sekali nggak. Justru ya itu makanya ada momen dimana saya kayak, ini benar nggak sih gitu? Ini is this real gitu? Dan ternyata benar gitu. Ada momen yang gamang istilahnya gitu ya, jadi nggak tahu harus berbuat apa, tapi akhirnya ya sudah, the show must go on gitu. Sikat aja gitu. Pasti banget kebayang rasanya, karena benar-benar di luar ekspektasi kok. Bahkan setengah perjalanan itu pun saya masih bingung, ini apaan sih? Bener sih gitu. Iya, padahal udah tur kemana-mana, udah sempat tur sama Shanti juga di beberapa kota dan segalanya, tapi masih kayak yang lain lah pada saat itu. Ada lagi? I'm sure you guys waiting for the round table, right? Okay, before that, we're gonna do a photo shoot first outside. So about the tickets, it's going to be online. Sale starts on 19 hari bulan. Jam berapa? Jam 1 di My Tickets. And also, maybe you want to explain on the ticket pricing? On the ticket pricing, I think semua dah pakai press release tu. So you guys boleh refer to our press release. Our price will be starting 288. Yeah. 288. Yeah. And untuk VIP box 7888. Yeah. Ada meet and greet ke Cikgu? Ya, sekali VIP saja. Ya, untuk VIP box. Semua standing kan? Ada standing dan ada juga yang duduk untuk apa ni? Yang untuk rock zone tu yang tiket bernilai 288. Ya. Itu yang berdiri. Is there a possibility of having second day if sold out on the first day? Itu ternyata kita harus diskusi lanjut sama siapa? Masih ganjil. Sama abang kita. Okay, so kamu berapa ramai musician yang akan mengiringi masa? Musician Sekalian berapa? How many musician? Berapa je? Yang besok ya? 20 juga sih. 20 ya? In total ya? In total. Yes. okay, so we're going to take a short break. We're going to do a photo shoot and then we'll come back with the 1-to-1 and round table. Boleh? Okay. Meanwhile, you guys can grab some food outside. There's coffee as well. Okay? See you guys shortly.